Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Inilah 7 mega proyek termahal era Presiden Jokowi tercatat dalam sejarah pembangunan Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan geografi yang beragam, selalu menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan tekadnya untuk mengatasi tantangan ini dengan memulai sejumlah mega proyek yang luar biasa. Bahkan, Presiden Jokowi tidak segan-segan bersama para menterinya untuk mengeksekusi sejumlah mega proyek agar meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tekad Presiden Jokowi mengeksekusi mulai dari mega proyek transportasi, pertambangan hingga kelistrikan di Indonesia dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional. Mega proyek yang digarap Presiden Jokowi selama era kepimimpinannya ini juga memiliki nilai yang fantastis bahkan tercatat dalam sejarah pembangunan Indonesia sebagai yang termahal. Berikut adalah 7 mega proyek termahal dalam sejarah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. 1. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu proyek terbesar yang diluncurkan oleh Jokowi adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini, yang berkolaborasi dengan pemerintah China, termasuk dalam proyek strategis nasional. Awalnya dianggarkan sekitar 85,41 triliun rupiah, namun biayanya telah membengkak menjadi 112,5 triliun rupiah karena eskalasi harga. PT Kereta Cepat Indonesia China biasa disingkat menjadi KCIC adalah anak usaha dari pilar sinergi BUMN Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan ini membangun jalur kereta kecepatan tinggi dengan rute Jakarta-Bandung di kawasan megapolitan Parahyangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah perusahaan patungan antara pilar sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR asal Tiongkok, dengan PSBI memegang 60% saham perusahaan ini, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang, semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerjasama proyek tersebut diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan menghadirkan skema yang menurut RRT, tidak memberatkan pemerintah. 2. Jalan Tol Trans Sumatera. Proyek ini adalah lanjutan dari rencana Presiden sebelumnya, namun Jokowi telah melanjutkannya dengan tekad yang besar. Dengan total panjang jalan tol mencapai 2.812 km, pembangunan ini menelan biaya sekitar 538 triliun rupiah dan menghubungkan transportasi darat dari Aceh hingga Sumatera Selatan. Jalan tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Pada tanggal 20 Februari tahun 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Gria Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Aditya Warman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Pembagian, tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres No. 100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, tanggal 17 September tahun 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan PA 4 ruas jalan tol yang meliputi ruas jalan tol Medan Binjai, ruas jalan tol Palembang Simpang Indralaya, ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, dan ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar.
Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya Persero sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera. 3. Mega Proyek IKN. Progres konstruksi infrastruktur dasar Ibu Kota Negara IKN tahap 1 telah mencapai 62,65%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan proyek tersebut rampung pada 2024. Sementara untuk konektivitas, saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke KIP IKN. Untuk tahap pertama, lanjut Danis, jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, Balsam ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN. Dari sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam menjadi kurang dari 1 jam. Pembangunan jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada 3 seksi, yakni Seksi 3 Akaranjoam KKT Karyangol sepanjang 13,4 km, Seksi 3 BKKT Karyangol Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Saat ini untuk progres pada segmen 3A sebesar 48%, Seksi 3B sebesar 57%, dan Seksi 5A sebesar 67%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada sekitar bulan Juni atau Juli. 4. Mega Proyek Kilang Minyak Tuban. Proyek ekspansi fasilitas kilang minyak yang ada sebelumnya di Jawa Timur ini mengharuskan alokasi dana hingga Rp238,3 triliun. Proyek Grassroots Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Minyak Tuban di wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Megaproyek dengan investasi senilai $13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu perkembangannya sekarang ini masih dalam proses persiapan tahap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) dengan mitra Rusia, Rosneft Singapore Ltd. Pekerjaan General Engineering Design (GED) untuk GRR Tuban dilaksanakan di Madrid, Spanyol. Pekerjaan ini dimulai sejak November tahun 2019. Proyek GGR Tuban berdiri di atas lahan seluas 840 hektar di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Secara umum kilang GRR Tuban terdiri dari total 70 unit dengan 14 unit pengolahan BBM dan 7 unit pengolahan petrokimia, dan sisanya merupakan unit pendukung. Kilang GRR Tuban sendiri ditargetkan dapat menjadi pemimpin industri, dengan margin pengolahan tertinggi dibandingkan dengan kilang lain di Asia Tenggara. 5. Mega Proyek RDMP Pertamina. Refinery Development Master Plan (RDMP) memiliki nilai fantastis sekitar Rp411,1 triliun, menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengembangkan sektor energi dan sumber daya alam. PT Pertamina Persero telah menyelesaikan sebanyak 2 mega proyek pembangunan kilang. 2 proyek tersebut antara lain proyek ekspansi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan di Indramayu, Jawa Barat, dan Kilang Hijau Green Refinery Cilacap Fase 1 di Jawa Tengah. Selain kedua mega proyek tersebut, kini Pertamina juga tengah membangun 4 RDMP dan 1 kilang minyak baru, yakni RDMP Balikpapan, Lawe-Lawe Balikpapan, RDMP Pelaju, Dumai, dan Cilacap dan kilang baru di Tuban, Jawa Timur. Pertamina juga tengah mengkaji pembangunan Green Refinery Cilacap Fase 2. 6. Proyek Masela dan IDD. Mega proyek pengembangan lapangan abadi Masela dengan nilai investasi sekitar Rp287,9 triliun akan menjadi tonggak penting dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Sementara mega proyek Indonesia Deepwater Project (IDD) membutuhkan dana hingga Rp124,8 triliun untuk meningkatkan eksplorasi sumber daya laut dalam. IDD sangat penting untuk terus dikembangkan dalam era transisi energi. Melansir data Kementerian ESDM, Blok Abadi Masela terletak di Maluku dengan estimasi GIP 3P sebesar 27,9 TCF. Adapun estimasi produksi di masa depan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari.
Proyek ini juga akan memasok 150 juta kaki kubik gas alam per hari melalui pipa untuk memenuhi permintaan gas alam lokal. Sedangkan IDD yang berlokasi di Cekungan Kutai, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional. Yuzaini bin Matyusov menilai dua proyek gas besar di Indonesia yakni Blok Masela dan IDD harus diteruskan karena penting untuk transisi energi. 7. Mega proyek PLTU Mulut Tambang. Proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU ini memerlukan investasi sekitar Rp210,86 triliun. Selain itu, untuk pembangkit listrik tenaga gas di 18 provinsi, dibutuhkan dana sekitar Rp302,12 triliun yang akan membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Merupakan bagian dari program megaproyek 35.000 MW berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit ini dibangun oleh PT Huadian Bukit Asam Power, HBAP, yang merupakan kerjasama strategis antara PT Bukit Asam Terbuka (PTBA) dengan China Huadian Hong Kong Company Ltd. Semua proyek ini merupakan bukti komitmen kuat Presiden Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur Indonesia. Mereka tidak hanya memiliki dampak positif dalam hal ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki konektivitas antar wilayah di seluruh negeri. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.